Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang kisah Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi ini, Nabi Ibrahim, adalah setiap kita salat kita menyebut namanya, ya. Allahumma sholli salawat Ibrahimiyah. Jadi ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka kita juga memintakan salawat, ya, kepada Rasul sebagaimana engkau telah memberi salawat kepada Nabi Ibrahim. Keutamaan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, di mana salah satu keluarga Nabi Ibrahim adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salawat yang dimintakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama, karena ya apa yang ada pada Nabi Ibrahim minta juga kepada Rasulullah SAW, di mana Nabi juga termasuk keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini tinggal di Irak, ya akhi. Ya, beliau lahir di Irak. Ya, dulu namanya Babilonia. Ya, makanya Nabi Ismail sebetulnya bukan orang Arab, ya. Makanya disebut dengan Arab musta'aribah, Arab yang mengalami pengarabisasi. Tapi kalau kemudian Nabi Ismail menjadi orang yang pandai berbahasa Arab, bahkan paling fasih bahasa Arabnya, karena Irak itu bukan Arab, ya, bahasanya bukan bahasa Arab. Beliau berdakwah di beberapa kota, di beberapa negeri, termasuk negeri Syam, yaitu di Palestina. Makanya beliau menghadapi dua jenis kesyirikan, ya. Kalau Nabi Nuh, ya, jadi dia adalah Nabi Rasul sesudah Nabi Nuh, ya, sesudah Nabi Nuh, ya, lalu kemudian Nabi Saleh, lalu kemudian Nabi Hud, lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nah, adapun bentuk kesyirikan yang beliau hadapi, ya ikhwan, yaitu pertama kesyirikan yang menyembah benda-benda langit, ya. Makanya kita lihat nanti bagaimana kisahnya dalam surah Al-An'am. Beliau berhadapan dengan kaum yang menyembah benda-benda langit, matahari, ya, bintang, bulan, bintang-bintang, ya, mereka sembah, ya. Makanya disebutkan dalam hadis nanti di hari akhirat nanti bahkan sampai matahari pun dimasukkan ke dalam neraka untuk membuktikan kepada penyembahnya bahwa yang kau sembah itu tidak ada apa-apanya, dia juga masuk neraka. Ya, bagaimana antum bayangkan bagaimana besarnya neraka? Matahari dimasukkan ke dalam, ya, ke dalam neraka. Nah, ini ya ikhwan. Dan juga ketika di Syam, beliau menghadapi juga penyembah-penyembah berhala, patung-patung. Jadi kuburan-kuburan orang soleh. Jadi dua jenis kesyirikan, ya, kesyirikan dalam bentuk penyembahan benda-benda, bintang-bintang langit, benda-benda langit yang kemudian dibikin simbol-simbolnya, ya, dibikin simbolnya. Ya, sampai sekarang kan masih ada simbol bintang-bintang itu, Pak, ya, yang sekarang menjadi bintang zodiak itu, Pak. Nah, itu adalah warisan paganisme yang sekarang banyak orang Islam menyenangi melihat bintang-bintang ini. Bintang apa itu, Pak? Kanker, apalagi, ya, macam-macam. Ya, itu adalah simbol yang mereka percaya bahwa bintang ini memiliki pengaruh kepada kita. Ini tidak betul, ya. Ini kesyirikan yang diberantas oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, yang paling berat bagi jadi di Irak, lalu kemudian bahkan pernah beliau ke Mesir, ya, bahkan beliau pernah ke Mesir, ya, dan
Di Mesir itu beliau bertemu dengan seorang raja yang sangat zalim dan senang dengan perempuan cantik. Ya, perempuan cantik. Dan dia punya mata-mata. Ya. Ya, setiap ada wanita cantik pasti diambil. Ya. Dan kebetulan Sarah dan Ibrahim pernah berziarah ke negeri itu. Ya. Lalu kemudian mata-matanya sampai dia dibawalah. Makanya Nabi Ibrahim berbohong. Maka Nabi SAW mengatakan di hari kiamat nanti semua Nabi tidak mau menghadap kepada Allah. Kenapa? Mereka menyesali perbuatannya di mana? Termasuk Nabi Ibrahim karena 3 kali berbohong. Bohong yang pertama, ya, yaitu ketika dia mengatakan saya sakit, ya. Ketika diajak untuk menyembah kesyirikan oleh kaumnya, dia bilang ana saqim, inni saqim, saya sakit. Ya, padahal yang dimaksud itu adalah sakit hati dalam pengertian saya tidak mau dengan kesyirikan. Bahkan disebutkan dia menjatuhkan dirinya ke tanah karena tidak mau ikut penyembahan berhala, perayaan berhala kaumnya. Dan yang kedua adalah ketika berbohong, katanya ini adalah saudaraku. Ya. Ya, ketika ditanya oleh mata-mata, siapa ini yang perempuan cantik ini? Ini adalah akhi, ya. Ya, ini saudaraku. Ya, padahal maksudnya saudara seagama. Tapi ini yang membuat Nabi Ibrahim di hadapan Allah malu untuk menghadap Allah. Kenapa? Merasa diri telah berbohong. Ya, ini namanya tauriyah ya akhi. Ya, tauriyah itu adalah kalimat yang kita ucapkan berbeda yang dimaksudkan dengan yang pendengar. Dan ini boleh-boleh saja. Kalau kita mau ingin tauriyah. Ya, tauriyah. Jadi kalimat bersayap yang kita maksud beda dengan yang dimasukkan oleh yang kita tanya. Ya, ini akhi, maksudnya akhi dalam agama. Kata Nabi Ibrahim, wahai Sarah, setahu saya di dunia ini cuma kita beriman. Ya, 2 orang yang beriman adalah saya dan engkau. Ya, di negeri itu, ya, di negeri itu. Ada pun negeri lain ada, yaitu keponakannya Nabi Lut. Ponakannya Nabi Ibrahim namanya Nabi Lut, itu beriman. Tapi negeri itu kita cuma ini beriman. Maka kau bilang saja saya saudaramu, karena kalau kau bilang saya suamimu, saya akan dibunuh. Ya, luar biasa ini. Nah ini ya, dan kemudian terakhir beliau tinggal di Palestina. Ya, beranak pinak di sana. Lalu kemudian diperintahkanlah membawa Siti Hajar ke Mekah. Ini ringkasan singkat Pak ya. Dan di Mekah hanya meninggalkan saja. Lalu kemudian dia kembali ke Palestina. Dan hanya sekali-kali saja dia menengok anaknya dan istrinya. Ya, sekali-kali dia datang menengok, mendidik anaknya Ismail, lalu kembali lagi ke Palestina. Nah, yang menarik ya ikhwan, ya, beliau ya di Irak ini menghadapi kaum yang luar biasa, penyembah patung. Bahkan ayahnya pembuat patung. Jadi di rumahnya produksi Tuhan. Ya, jadi ayahnya ini memproduksi Tuhan. Luar biasa. Setiap kampung, setiap RT ada Tuhan masing-masing. Ada berhala yang mereka sembah. Nah, dan ini yang paling berat. Ya, apa namanya? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Ya, mari kita lihat bagaimana dialog ayahnya dalam surah Maryam ya, untuk baca bagaimana dalam surah ya abati wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idz qala li abihi ya abati. Lihat bagaimana dialog dengan ayahnya ya abati. Ya abati ini ya ikhwan adalah panggilan kesayangan kepada orang tua yang dekat ya. Kalau yang biasa ya abi ya abati ya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Mengapa engkau menyembah? Lihat bagaimana Nabi Ibrahim mengajukan hujah yang sangat argumentatif. Dan kita katakan ya ikhwan, kesyirikan ini memang tidak masuk akal. Ya, semua bentuk kesyirikan, kebid'ahan, semuanya nonsen, kamu tidak di luar nalar. Ya. Maka Nabi Ibrahim mencoba mengajukan hujah ini. Mengapa engkau menyembah? Wahai ayahku, dengan lembut tentu saja. Ya abati lima ta'bud, kenapa engkau menyembah apa yang ma la yasma, tidak bisa mendengar, wala yubsir, tidak bisa melihat, wala yughni anka syai', tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepadamu. Ya, bagaimana engkau sebut itu Tuhan? Tuhan itu adalah yang maha. Ini bukan Tuhan. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ya, makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika berdakwah di penjara ya, salah satu kalimat beliau, a'arbabum mutafarriquna khairun amil wahidul kahhar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini ya, yang mutafarriqun, yang banyak, yang berjenis-jenis ya,
Aneh, ini orang Hindu punya dewa penghancur. Ada Tuhan yang tugasnya menghancurkan, ada Tuhan yang tugasnya membangun. Ini aneh bin ajaib. Dua Tuhan, Tuhan penghancur dan Tuhan pemelihara. Bagaimana kalau berantem ini Tuhan ini? Bahaya kan hambanya Tuhan. Satu ingin memelihara, satu ingin menghancurkan. Kata Nabi Yusuf, bagaimana mungkin Tuhan itu bermacam-macam? Apakah itu lebih baik? Amillahul wahidul qahar, atau Allah yang Maha Esa, yang Maha Gagah Perkasa. Ma ta'buduna, ya, apa yang kau sembah selain Allah, min dunillah, illa, kecuali asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum, kecuali hanya berupa nama yang kau kasih nama kamu dan orang tuamu kalian. Ma ansalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah memberi dia kekuasaan. Apa kekuasaannya itu? Nyi Roro Kidul? Apa tidak ada kekuasaannya itu? Orang-orang yang sudah meninggal, yang kuburannya dimintai, tidak ada kekuasaannya. Allah tidak membeli hak prerogatif, hak untuk apapun, tidak ada. Itu hanya nama-nama yang kau kasih nama. Oh, ini namanya Lata, ini namanya Uzza, ini namanya Wat, ini Suwa. Tidak ada apa-apanya. Nah, makanya Nabi Ibrahim mencoba memberikan hujjah, ya akhi, ya. Dan ini hujjah yang argumentatif. Kenapa kau sembah ini? Ma la yasma'u la yubsiru la yughni anka syai'a. Lalu apa lagi? Ya abati, ada yang hafal surah Maryam? Apa lanjutannya, Pak? Iya, apa lanjutannya? Ya, betul, bagus sekali. Jazakallah. Sawiya. Inni ya abati inni qad ja'ani minal ilmi. Tunggu, telah datang kepadaku ilmu ma la ya'tika, yang belum datang kepadamu. Coba lihat ini akhlaknya Nabi Ibrahim. Dia tidak katakan, orang bodoh kamu ayah. Dia tidak mengatakan ada ilmu yang aku punya kau belum punya. Nah, ini yang betul, Pak. Adab yang sangat luar biasa. Ya. Telah datang kepadaku petunjuk kepadaku dan yang kau belum punya. Nah, ini adab berdebat, Pak. Ada berdebat. Mungkin saya tahu apa yang Bapak tidak tahu, atau Bapak mungkin tahu apa yang sudah saya belum tahu. Kita berbagi sharing. Itu namanya adab bermunazar, adab berdebat. Lanjutnya Pak Mada. Ya abadillah ta'budish syaitana. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Ya wahai ayah, jangan menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah pembangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya abadi inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman. Wahai ayahku, aku takut engkau disentuh oleh azab dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Jadi setiap kita mendakwahi orang adalah keinginan kita untuk kasih sayang kita. Makanya ikhwan, ya, memberi nasihat kepada orang itu adalah bentuk cinta. Bukan karena kita benci, kita mencintai. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai apa-apa yang baik untuk dirinya, untuk saudaranya juga. Itu dia. Nah, lalu kemudian ayahnya membentak, ya, atau marah, ya. Ya. Apa di situ jawabannya? Qala aragibun anta ya an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau benci Tuhan-Tuhanku? La in lam tantahi la arjumanna. Kalau kau tidak berhenti mengoceh berdakwah tentang ini, aku akan rajam engkau. Subhanallah. Tapi Ibrahim mengatakan, ya, salamun alaika. Ya, keselamatan bagimu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan memohon ampun kepada Rabbku. Innahu kana bi hafiya. Sungguhnya Rabbku itu maha dekat. Coba lihat, ini santunnya Ibrahim. Ya sudahlah ayah, kalau begitu kamu akan masuk neraka. Tidak, saya akan doakan engkau. Namun demikian ya akhi, tidak boleh mendoakan orang yang sudah kafir sesudah meninggal. Makanya disebutkan dalam ayat ini, tidaklah makana istighfar Ibrahim, tidaklah istighfarnya Ibrahim kecuali karena nazarnya dulu. Makanya ketika dia sudah meninggal, Nabi Ibrahim mendoakan, tapi ini hanya nazar. Makanya ketika Nabi SAW meminta izin kepada Allah agar mendoakan ibunya, Allah tidak izinkan. Kata Nabi SAW, aku minta izin mengunjungi, menziarahi kubur ibuku, saya diizinkan. Tapi saya minta izin mendoakan ibuku, saya tidak diizinkan. Jadi mendoakan orang yang sudah kafir dan sudah meninggal tidak boleh, percuma. Tapi kalau masih hidup boleh nggak? Boleh. Memintakan hidayah boleh. Tapi kalau sudah jelas-jelas sudah meninggal, tidak bisa lagi maka sudah tidak boleh lagi. Adapun Nabi Ibrahim itu hanya karena nazar dan janjinya waktu masih hidup. Ya. Perhatikan Bapak, makanya Masya Allah, ya, bagaimana kelembutan, ya, kaumnya, ya. Nah,
Selanjutnya ya, dia berdebat dengan kaumnya. Ya. Dalam surah Al-An'am ya, Al-An'am ayat 74. Antum kalau pelajaran kita setiap malam Ahad ya ikhwan, antum bawa Quran ya, karena kita banyak baca-baca Quran ya. Ayat 74. Mari kita lihat. Wa idz qala Ibrahimu li abihi, tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada baik, yang ayat 75-nya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan, tanda-tanda kekuasaan di atas langit dan bumi. Wa liyakuna minal muqinin, agar dia menjadi orang yang yakin. Falamma janna alaihi lailu, maka tatkala gelap datang, malam gelap datang, ra'a kaukaban, dia melihat bintang. Qala hadza rabbi, berkata ini Rabbku. Falamma afala qala la uhibbul afilin, ketika bintang tenggelam dia berkata aku tidak suka yang tenggelam, ini bukan Tuhan. Falamma ra'al qamara, maka tatkala dia melihat bulan bazigan terbit, qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala, lalu ketika dia tenggelam, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Seandainya Allah taala tidak memberiku hidayah, maka aku akan menjadi orang yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, tatkala melihat matahari terbit, qala hadza rabbi, inilah Rabbku. Hadza akbar, ini lebih besar. Falamma afalat, tatkala matahari tenggelam, qala inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari kesyirikan kalian. Ayyuhal ikhwah, ada perkara yang saya ingin ingatkan antum. Sebagian orang salah tafsir dengan kisah ini. Mereka menyebut Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ini keliru. Keliru. Ya ikhwan, seorang nabi yang Allah Ta'ala berikan petunjuk kepadanya, masa mencari Tuhan? Ini keliru. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala membantah perkataan ini. Ini banyak sekali perkataan dianggap Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan. Kita juga makanya ada sinetron apa? Para pencari Tuhan ya, ada ya, sinetron para pencari Tuhan. Ya ikhwan, ini keliru, batil perkataan seperti ini. Apa perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini? Beliau mengatakan bahwa ayat ini konteksnya bukan menunjukkan Ibrahim sedang mencari Tuhan, namun Ibrahim sedang berdebat dengan kaumnya. Maka seakan-akan Ibrahim membahasakan bahasa kaumnya. Ya, itu dia. Oleh karenanya ya ikhwan, kalau kita lihat ayat sebelumnya, ya, di situ dikatakan lihatlah ketika Nabi Ibrahim sedang mendebat kaumnya. Ya, kalau kita lihat ada ayat sebelumnya menunjukkan bahwa dia sedang berdebat dengan kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim sedang berbahasa dengan bahasa kaumnya, karena kaumnya sedang menyembah bintang-bintang itu. Maka dia ingin mengalahkan hujah kaumnya dengan logika mereka. Ah, ini senjata makan tuan. Kalau kita berdebat dengan orang ya ikhwan, cara terbaik adalah mencari logika dia dan logika kita untuk jatuhkan dia. Itu yang terbaik. Maka Nabi Ibrahim sedang mencari logika parameter mereka lalu untuk menjatuhkan mereka. Kau menyembah bintang, lihat bintang itu tenggelam. Aku tidak suka tenggelam. Dia sedang menyindir kaumnya. Ini masa kau anggap Tuhan itu tenggelam? Ini bukan. Jadi kalau kita lihat konteks ayatnya, kata Ibnu Katsir, Ibrahim sedang ya dalam ayat 74-nya ya. Ayat 74-nya di situ dia sedang berdialog dengan kaumnya. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku melihat engkau dan kaummu. Maka tiba-tiba ayat ini berbicara tentang itu. Itu pendapat Ibnu Katsir. Jadi kata beliau, kana fi hadzal maqam munadhiran liqaumihi. Di dalam keadaan ini, kata Ibnu Katsir, dia sedang berdebat dengan kaumnya. Ya. Antum lihat di tafsir Ibnu Katsir. Lalu juga bukti lain, ya, bukti lain bahwa Ibrahim sedang berdebat adalah ayat sebelumnya, atau di akhir pembahasan, di akhir pembahasan di ayat 83, Pak Mada. Ayat 83 Allah Ta'ala katakan, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih
Demikianlah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menjawab kesyirikan kaumnya. Itu hujjahnya. Jadi bukan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan. Ya ikhwan, Masya Allah, ini pelecehan terhadap Nabi. Seorang Nabi yang bukan Nabi yang dianggap Allah Khalil, kekasih. Wattakhadha Ibrahim Khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Masa mencari Tuhan? Lagian ya ikhwan, Tuhan tidak bisa dicari dengan akal. Tuhan tidak bisa dicari, Allah Rabbul Alamin tidak bisa dicari dengan pengembaraan akal, melihat fenomena alam. Tidak, Anda akan sesat. Ya. Sesat jalannya orang yang mencari Tuhan dengan perasaan, dengan ilmu, dengan akal, pengembaraan akal. No, tidak akan ketemu. Anda akan disesatkan oleh syaitan. Tapi kalau menguatkan, iya. Sesudah ada wahyu lalu kemudian kita melihat fenomena alam, cocokkan dengan wahyu, iya betul. Tapi kalau semata-mata ansih melihat alam Anda bisa menemukan Rob, tidak mungkin. Jalan sesat itu. Melihat bunang, oh ini Robku. Melihat ini, dan ini dipakai orang-orang filsafat. Oh, menemukan Tuhan bisa dengan alam, tidak usah pakai Quran, tidak usah pakai agama. Kita pengembaraan akal budi, tidak mungkin. Ya, Allah membiarkan Ibrahim mencari, ini nabinya, Nabi Allah ini dibiarkan mencari, tidak mungkin ya akhi. Ya. Lalu ketiga, ya makanya disebutkan di situ, la illam yahdini rabbi ada. Seandainya Rabbku tidak memberiku hidayah, la akunanna minal qaumid dhalin, sungguh aku menjadi kaum yang sesat. Ya, dari mana Ibrahim berdoa dengan la illam yahdini rabbi? Kecuali pasti bahwa dia sudah diberi hidayah. Coba lihat, perhatikan ayat. Ketika dia berdialog, ketika melihat matahari tenggelam, bulan tenggelam, dia katakan, kalau tenggelam begini, kalau seandainya Robku tidak memberi hidayah. Dari mana perkataan ini? Kalau bukan pasti karena Allah telah memberinya petunjuk sebelumnya. Maka dia katakan, seandainya Robku tidak memberiku petunjuk, sungguh aku sudah menyembah ini. Tapi karena Allah sudah memberiku petunjuk, aku tidak menyembah ini. Nah gitu kira-kira. Ya. Lalu juga ya akhi, Allah menegaskan bahwa Ibrahim telah mendapatkan bimbingan dalam surah Al-Anbiya ayat 51 ayat 52. Allah Ta'ala tegaskan, walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Sungguh telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah sebelumnya. Ya. Ya. Dan ini menjadi hujjah, alasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala untuk menyanggah keyakinan tadi. Kata beliau, wa kaifa yajuzu ay yakuna Ibrahim al-Khalil nadhiran fi hadzal maqam wa huwa alladhi qala Allah bi haqqi wa laqad atina Ibrahim rusyda. Kata beliau Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bagaimana mungkin Ibrahim Khalilullah mencari Tuhannya sementara Allah menegaskan kepada beliau tentang beliau, sungguh kami telah beri dia petunjuk sebelumnya. Lalu dia mencari Tuhan. Yang benar ya ikhwan, dia Nabi Ibrahim berkata dalam konteks berdebat menggunakan logika kaumnya. Nah, yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita, setiap makhluk manusia yang lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Dan juga Allah Ta'ala menisbatkan sifat kepada Nabi Ibrahim Hanif. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa. Ini perkataan siapa? Perkataan Nabi Ibrahim. Hanif itu fitrah. Ya. Untuk fitrah dalam fitrah yang lurus. Ya ikhwan, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Makna fitrah di sini adalah Islam, tauhid. Makanya Nabi SAW mengatakan bapaknya lah yang meyahudikannya. Fa abaw yuhwidani au yunassirani au yumajjisani. Bapaknya yang meyahudikan, menasranikan atau memajusikan. Nabi tidak mengatakan au yuslimani, atau yang mengislamkan. Kenapa? Karena memang asalnya Islam. Coba lihat. Nabi tidak mengatakan dan bapaknya lah yang mengislamkannya. Tidak, karena memang asal seorang manusia ketika lahir adalah Islam.
Disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, ya, wa ashhadahum ala anfusihim qalu alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak cucu Adam dari tulang sulbi mereka, tulang punggung mereka, ya, lalu kemudian mempersaksikan kepada diri mereka. Apa persaksiannya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu yang akan engkau sembah? Bukankah aku Rabb satu-satunya yang berhak engkau sembah? Qalu bala syahida, semua kita berkatakan benar, kami bersaksi ya Rabb. Maka setiap manusia punya hanif, punya fitrah ini, Pak. Ya makanya, Pak, agama Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah, tabiat. Apa artinya fitrah? Khilqah, asal kejadian, bentuk tabiat kejadian yang memang Allah tetapkan. Makanya Allah Ta'ala katakan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, tegakkanlah wajahmu, luruskanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha, tetaplah fitrah yang tetapkan pada agama ini sebagaimana Allah tetapkan pada manusia. Subhanallah ya akhi. Makanya Pak, agama ini disesuaikan dengan tabiat penciptaan kita, maka pasti senang, pasti kita mencintai agama ini. Fitrah yang bersih, suci, yang belum akal sehat, dan fitrah yang bersih yang belum terkontaminasi, ya ikhwan, pasti mencintai agama ini. Makanya ya ikhwan, kalau orang menjalankan akalnya dengan benar, dia pasti ketemu dengan Islam. Kalau akalnya bekerja dengan benar dan jiwa hatinya bekerja dengan benar, hanif, dia akan ketemu Islam. Dan dia akan mencintai sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fitratu khamsun. Fitrah itu 5. Apa di sini yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah sesuatu yang disenangi oleh manusia, yaitu apa? Khitan, apa lagi? Qussus syawarib, yaitu memotong kumis. Fitrah manusia tidak suka orang berkumis panjang, Pak, ya. Yang di fitrah manusia adalah menyenangi jenggot. Fitrah yang hanif, Pak, jenggot itu adalah perhiasan yang sangat disenangi orang. Anda lihatlah, Pak, kalau melihat orang berjenggot panjang dengan melihat orang berkumis panjang, secara fitrah lebih serem orang yang berkumis panjang. Fitrahnya berjenggot itu fitrah. Apalagi taklimul adzafir, memotong kuku, lalu kemudian natful mencabut bulu ketiak. Ini fitrah. Sesuatu yang dalam hadis yang lain ada 10, kata Aisyah, ya. Ada 10. Dalam hadis yang lain juga 5, ada 5 10. Menunjukkan agama ini, ya ikhwan, Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan disenangi tabiat oleh manusia, termasuk tauhidnya. Tauhid kita, ya, Allah Ta'ala mempersaksikan, setiap orang lain dipersaksikan bahwa Allah Tuhan kita, Rabb kita. Ya, makanya ya ikhwani, agama ini, segala bentuk penyimpangan dalam agama, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, ya, pasti bertentangan dengan tabiat dan menyelisihi fitrah kita. Saya ulang perkataan saya. Segala bentuk kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, yang bid'ah ini kan mengeluarkan fitrah Islam yang sesungguhnya. Islam yang sudah datang dari Allah dan kemudian diajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diajarkan kepada sahabat, terus tabi'in, lalu kemudian ada yang merubah-rubah. Pasti perubahan itu dibenci oleh tabiat manusia. Makanya antum, saya senang sekali selalu menceritakan tentang bagaimana kesaksian Heraklius, ya, ketika menginvestigasi Abu Sufyan. Herakl ini raja Romawi Timur. Dia dikirimi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslim taslam, masuk Islam, saya ini nabi, nabi mursal, saya nabi yang diutus Allah. Maka dia ingin cocokkan dengan Injil yang dia tahu. Dipanggillah siapa orang yang, kebetulan Abu Sufyan ada di Syam waktu itu. Yang dipanggil, salah satu pertanyaan, ya ikhwan, lihat apa katanya. Hal yartaddu ahadun sakhtatan lidinihi badda ayyadkhulah. Apakah ada pengikut Muhammad itu yang setelah masuk Islam dia murtad karena benci agama itu? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Yang ada justru orang yang sesudah masuk Islam semakin cinta kepada Islam. Lihat Bilal, semakin disiksa semakin cinta kepada Islam.
Imannya semakin kuat. Lihat bagaimana Khabbab bin Arat, lalu lihat bagaimana Ammar bin Yasir. Semua ketika masuk Islam luar biasa. Apa kata Heraklius? Kadzalikal iman. Itulah iman yang sejati katanya. Hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Jika sudah bertemu dengan hati, dia akan cinta, lezat. Makanya ya akhi, kalau antum berislam tidak merasakan kelapangan dada dalam Islam, antum tidak bahagia dengan Islam, pertanyakan cara Islam Anda, curigai keislaman Anda. Jangan-jangan Islam yang Anda pahami bukan Islam yang sesungguhnya. Islam yang ribet, Islam yang penuh ini, penuh itu, penambahan. Islam yang murni pasti dicintai oleh sunnah-sunnah nabinya, pasti dicintai. Makanya ikhwan, antum kalau sudah mencintai sunnah, mengamalkan sunnah, antum akan jatuh cinta dengan sunnah. Anda mau diejek orang ini kayak kambing, tidak peduli. Kenapa? Antum sudah merasakan indahnya sunnah itu. Kenapa? Sesuatu yang datang dari Allah, disesuaikan dengan tabiat penciptaan kita. Maka Allah Ta'ala katakan, hadapkan wajahmu kepada agama yang sesuai dengan fitrah penciptaanmu ini. Segala bentuk penyimpangan pasti menyelisihi fitrah kita. Dan kalau sudah menyelisihi fitrah, yang ada adalah ketidaknyamanan, ketidaktentraman, gelisah. Banyak orang, Ustaz saya Islam tapi kok saya gelisah. Saya katakan mungkin iman yang Anda pahami bukan iman yang sesuai dengan yang sesuai Islam. Karena kalau sesuai dengan tauhid yang sesuai dengan Islam, dicintai oleh fitrah kita. Makanya ya ikhwan, jangan rusak fitrah anak-anak kita yang baru lahir. Tugas kita sebagai ayah. Nah, lihat ya ikhwan, siapakah penjaga fitrah itu? Ayah. Seorang ulama ketika melihat seorang laki-laki sholatnya buruk sekali di masjid, lalu syekh ini mengatakan, lihat laki-laki itu, alangkah malang nasibnya keluarganya laki-laki ini. Kata murid-muridnya, ya syekh, yang sholat yang buruk laki-laki itu, tapi kenapa kau bilang malang keluarganya? Alangkah celakanya seluruh keluarganya dia. Kata syekh, kenapa celaka? Karena dia orang yang paling tua di rumahnya. Dia orang yang akan diteladani orang tua oleh orang satu rumahnya. Maka kalau salatnya buruk, maka alangkah celakanya orang mencontoh dia. Maka ya ikhwan, antum sebagai bapak-bapak ya, kitalah penjaga garda terdepan fitrah keluarga kita. Akidah, kalau akidah seorang ayah rusak, rusak semua yang lain. Kalau salat seorang ayah rusak, rusak semua satu keluarga. Camkan baik-baik. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, penyebab terbesarnya rusaknya sebuah keluarga dimulai dari rusaknya akhlak ayah. Nah, ini ya ikhwan ya. Makanya antum lihat bagaimana Nabi Ibrahim ini berdakwah ya ikhwan ya. Kita lihat masya Allah, beliau berdakwah ya menghadapi kaum yang ini perdebatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ya segala bentuk penyimpangan yang ini berapa menit lagi? Ada beberapa menit lagi, Pak. Di sini disebutkan mohon diberi kesempatan bertanya. Nah, saya lah orang yang tidak pernah beri kesempatan bertanya. Oke, ikhwan, cukup dulu ya kita bertanya. Ini ada dari panitia harus diberi kesempatan bertanya katanya. Oke, baik. Mari kita kalau ada pertanyaan. Ya. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang bertanya, Bapak, Ibu. Ibu-ibu yang mau bertanya boleh dengan surat ya, kertas. Nanti ada panitia di sana. Ya, mungkin ada ibu yang mau bertanya, tolong ada panitia yang kalau ada pertanyaan diselipkan di bawah. Kalau bawa apa yang ada di situ, kalau ada yang ngirim surat Pak, tolong dibawa ke sini. Ya Pak, karena kadang-kadang bertanya dengan langsung itu membuat kita agak malu. Maka silahkan dengan tulisan ini lebih bermanfaat dan Anda tidak malu ketika bertanya. Ada yang mau bertanya Pak? Tafadhal Pak Mada. Assalamualaikum warahmatullahi. Nasab antara Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim itu apa berbeda dari ke bawahnya? Karena kalau kita lihat Nabi Ibrahim ke bawah kan takut kepada Rasulullah. Betul. Terus garis berikutnya kepada Nabi Isa. Tapi di dalam ayat tadi saya baca di sebelumnya bahwa kami telah memberikan, demikian juga kami telah memberikan petunjuk kepada Nuh dan keturunannya. Apakah ini berarti bahwa antara Nuh sama Nabi Ibrahim tidak satu garis keturunan? Barakallahu fiik Pak Mada, pertanyaan sangat baik.
Afwan, saya kalau yang Nabi Nuh ke Ibrahim wallahu alam saya belum baca. Namun demikian kalau Ibrahim ke bawah jelas ya. Ibrahim ini bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Jadi seluruh nabi-nabi sesudah Ibrahim itu nasabnya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Adapun antara Ibrahim Nuh wallahu alam Pak Mada, afwan saya belum bisa beri jawaban. Mungkin ada yang bisa menjawab nanti antara Nabi Nuh dengan Ibrahim. Saya belum bisa baca keterangan. Tapi kalau Nabi Ibrahim jelas ya. Semua nabi-nabi adalah menyatu nasabnya ke Ibrahim. Ya. Itu dia. Dan makanya Nabi SAW mengatakan seluruh nabi itu bersaudara. Ya, ada kemungkinan karena pada zaman Nabi Nuh ya semua manusia yang selamat hanya yang ada di perahu Nabi Nuh. Dan yang ada di perahu itulah yang kemudian beranak pinak. Ya, lalu kemudian setelah Nabi Nuh kaum Nabi Saleh. Lihatlah ya ikhwan ya, Allah mempergantikan generasi demi generasi. Ya, Nabi Nuh kemudian hancur, lalu muncul kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, lalu kaum Samud hilang, lalu kemudian kaum Ad. Jadi semua dipergantikan terus menerus begitu. Hancur, muncul lagi peradaban baru, sombong, hancur lagi begitu. Sama dengan kita sekarang, kita ini akan menjadi sejarah digantikan dengan kaum yang baru. Itu Pak Mada, wallahu alam. Kalau yang Nabi Nuh ke Ibrahim ayatnya di Al-An'am. Betul. 84. Betul sekali, iya iya. Dan sungguh kami telah berikan sebelumnya Ishak, ya Nuh. Betul, betul sekali. Wallahu alam. Tapi apakah secara garis keseluruhan? Wallahu alam. Nanti kita lihat. Barakallahu fiik. Ada yang bertanya lagi, Pak? Dan Bapak, setiap kita haji, sesungguhnya kita senantiasa mengingat nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Semua manasik haji kita meneladani dan menapak tilas kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Lalu kemudian ketika kita sa'i dari Shafah ke Marwah, kita mengenal sosok siapa itu? Siti Hajar, ya. Lalu kemudian ada Hijri Ismail. Ya, makanya ya ikhwan ya, Allah Subhanahu wa taala ya masih ada sisa-sisa Nabi Ibrahim pada orang-orang Quraisy, ya. Cuma mereka menyelewengkan agama Ibrahim ini. Silakan ya akhi. Salam. Ada mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita udah tahu semua bahwa ternyata agamanya para nabi itu adalah agama tauhid atau agama Islam. Betul, Pak. Namun banyak yang menganggap bahwa masing-masing nabi itu membawa agamanya sendiri-sendiri. Contohnya banyak yang bilang kalau Nabi Musa itu bawa Yahudi, sedangkan Nabi Isa membawa agama Nasrani dan sebagainya. Bagaimana cara membantah itu, Ustaz? Wa iyyakum, masya Allah, pertanyaan sangat baik. Ya ikhwan, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Prince Muhammadun from Brunei Darussalam. I like the prize like a Muslim. Yes, the goods. Abraham, the goods prophet Muhammad. Abraham, Darussalam, the good prophet father. Give me 10 character, 10 character from the prophet. Number 2, give me the Sorry, you can repeat number 1? Yes, number 1. Give me 10 character from Abraham. Abraham. Number 2, give me a solution from the father and son. No good attitude. Okay, thank you. Good attitude from Ibrahim? No. Good attitude from father. Very father and now. No good with wife. No good with son. Okay, thank you. Thank you very much. Masya Allah. Barakallah fiqh. Where do you come from, my brother? Huh? Brunei. You can speak Indonesia? Melayu? I am speaking Malay. Indonesia, what language is okay? Okay. Yes. Welcome. Barakallah fiqh. Masya Allah ya. What's your name, my brother? My name is Prince Muhammadun. Muhammad? Muhammadun. Masya Allah. Barakallah fiqh. Good question.
But let me answer by Indonesia, okay? Because audience is most of Indonesian language. You can speak Indonesian little? Speak Malay, yeah? I answer by Indonesian, no problem. Okay, thank you very much. Okay, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semua Allah Taala katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Sungguh kami telah mengutus setiap umat ada rasul. Setiap umat ada rasul, setiap kurun waktu ada nabi dan rasul. Apa misi mereka? Satu. Ani'budullaha, hendaklah kalian mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut. Jadi misinya satu, agamanya satu, yaitu tauhid. Hanya saja yang berbeda adalah minhajan wa likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Kata Allah, setiap nabi kami jadikan syariat masing-masing, tapi tauhid agamanya satu. Makanya ketika Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada orang Yahudi dan Nasrani, apa kata Allah? Qul ya ahlal kitab, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nasyriku bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Katakan kepada mereka, ya ahlul kitab, mari kita kembali kepada kalimat yang sama, yaitu agama yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi kalian, yaitu apa? Allah na'budu illallah, yaitu agar kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persamaannya di situ, persamaannya adalah tauhidnya. Makanya ya ikhwan, tauhid adalah landasan seluruh agama. Ya, orang yang tidak berdakwah tauhid ini artinya melupakan agama-agama sebelumnya. Ya, ini dia, ya. Yang berbeda hanya syariatnya ya akhi, ya. Buktinya sama, tauhid. Ya. Adapun penamaan Yahudi itu hanya istilah untuk kaum mereka, ya. Disebut Yahudi karena nama anak tertua dari Yakub ada 12, yang tertua namanya Yahudi, ya. Namanya disebut Yahudi. Nah, yang membedakan adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh makhluk. Adapun nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaum yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, tidak hanya terbatas perintah Allah kepada mereka. Wallahu a'lam. My brother, ya. Ya, oke. Pakaian fitrah Islam itu seperti apa? Pakaian fitrah Islam, masya Allah Pak. Sorry. Bob, saya jawab dulu yang ini Pak ya, saudara kita dari Brunei. Kalau saya tidak salah tangkap beliau apa tadi? Struktur? Karakter apa itu ya? Tapi wallahu a'lam. Oh, attitude, masya Allah. Ya, banyak sekali, bukan hanya 10. Why you can 10? Kenapa harus 10? Oh ya, ini bu ya. Ya ikhwan, Nabi Ibrahim ini disebutkan dalam Al-Quran adalah Hanif. Ini karakter yang paling utama, Hanif. Hanif ini adalah jiwanya lurus, Hanif. Makanya anak saya yang pertama namanya Hanif. Makanya disebut saya kunyah saya Abu Hanif. Hanif adalah jiwa yang mudah rujuk kepada kebenaran. Dan itulah tabiat manusia. Maka kalau kita bertemu dengan kebenaran pasti akan mudah. Kenapa? Tabiat kita menerima kebenaran. Makanya ada kaidah mengatakan begini, al aslu khairun, al khairu asilun. Kebenaran itu sesuatu yang taken for granted. Ya, sudah ada di sini. Makanya ketika hati bertemu dengan kebenaran, dia mudah menerimanya. Ya, makanya belajar agama itu mudah ya akhi. Belajar tauhid mudah. Kenapa? Kita sudah diberi Allah Hanif itu tadi. Ya, itu dia. Adapun keburukan asyarru dakhilun, ya keburukan itu penyusup. Makanya ketika kita bertemu dengan keburukan pasti hati kita membencinya. Syirik dibenci semua oleh manusia. Itu yang di Hanif ya, the main attitude yaitu Hanif, dia tauhid. Makanya disebutkan Nabi Ibrahim itu ada Abul Muwahhidun, the father of Muwahhidun. Nah, yang lain akhlaknya yang saya ingat, Nabi Ibrahim itu suka menerima tamu, suka menjamu tamu. You know tamu? Ya? Ya. Nabi Ibrahim ketika didatangi malaikat ini dia tidak tahu. Ya. Lalu kemudian
dia bersegera mengambil anak sapi yang masih muda, lalu dia kemudian memanggangnya di atas batu. Padahal ini tamu dia tidak kenal, bersegera dia mengambil itu, lalu kemudian menyuguhkannya. Ini tamu yang tidak kenal. Bagaimana kalau antum yang tamu yang dikenal? Salah satunya adalah Nabi Ibrahim ini sangat suka menerima tamu dan menjamu tamu, dan ini menjadi kemudian wallahu alam diwariskan kepada orang-orang Arab. Orang Arab itu Pak, masya Allah, mereka kalau menerima tamu panggang satu kambing dia potong ya. Dan ini akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira itu. Nanti Pak kita jawab tentang fitrah itu ya. Mungkin sesudah azan kita akan jawab atau nanti sesudah isya. Barakallahu fikum, kita dengarkan dulu azan. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana fitrah berpakaian? Ya, ikhwan, pakaian dalam Islam, adapun model dan bentuknya tidak diatur. Ya, bahkan para ulama sepakat ya ikhwan, bahwa pakaian yang terbaik adalah pakaian yang tidak menyelisihi kaum kita. Makanya Nabi SAW, ya, man labisa thawba syuhratin albasahullahu yaumal qiyamah thawban mithlah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, ya, syuhrah di sini adalah pakaian yang dipakai ingin populer, menyelisihi kaumnya, maka Allah Ta'ala akan memakaikan pakaian yang semisal itu di hari kiamat nanti. Nah, makanya para ulama menjelaskan bahwa pakaian yang terbaik adalah pakaian yang dipakai oleh kebanyakan kaum di negeri kita. Ya, itu yang terbaik. Itu model ya. Ya, yang penting tentu yang tidak menyelisih syariat. Ya, bukan pakai koteka atau pakai yang kembom gitu, ibu-ibu, enggak ya. Maksudnya pakaian yang apabila dipakai orang tidak mengenal secara khusus kita. Ya, oh itu yang jilbabnya yang itu, yang muter-muter kayak ular begini. Nah, itu pakaian kepopuleran baik dalam sisi bentuk maupun warnanya. Ya, bagi ikhwan yang penting ya tentu pakaiannya yang penting ya ikhwan, menutup aurat itu yang penting. Menutup aurat, dan saya ingatkan ikhwan ya, jangan pakai pakaian yang mohon maaf terlalu ketat di depan. Kadang-kadang kita pakai jeans Pak, terlalu ketat di depan. Ya ikhwan, ya kata Nabi SAW, sesungguhnya perempuan itu saudaranya laki-laki. Kan ada yang bertanya, ya Rasul, apakah perempuan juga bermimpi basah? Kata Nabi, laki-laki, perempuan itu saudaranya perempuan laki-laki. Ini apa yang kau rasakan sama ya. Makanya kalau kita bisa, mohon maaf, bisa apa yang namanya istilahnya ya, terangsang ketika melihat aurat wanita, begitu juga wanita ketika melihat kita. Ya, karena apa? Al-mar'atu syaqa'iqur rijal. Kata Nabi, perempuan itu saudara kandungnya laki-laki. Apa yang mereka rasakan dia bermimpi, kita juga bermimpi. Ya, pakaian jangan terlalu ketat ya ikhwan ya. Atau pakailah pakaian yang menjulur ke bawah melebihi pantat kita. Jangan terlalu ketat Pak. Masya Allah, pakaian masuk ke dalam lalu mohon maaf, ini tidak boleh. Laki-laki juga sama. Dia punya auratnya. Laki-laki adalah baina surrah warukbah, antara pusar dan lutut. Ya, makanya ini bapak-bapak para pemain tenis ya, main tenis ya sampai lutut saja Pak ya, jangan di batas. Kalau paha ini aurat ya ikhwan. Ya, paha ini aurat. Mainlah di bawah lutut. Lalu pakaiannya, saya pernah tanya tentang pakaian jubah seperti ini. Kata para ulama di Madinah, kan ini bukan pakaian syuhrah, ini sudah pakaian kaum muslimin. Ya, jadi bukan syuhrah. Insyaallah ta'ala, karena sudah banyak dipakai di negeri kita. Di negeri kita. Iya. Tentu juga kalau laki-laki ya ikhwan, ya jangan anggap sepele masalah isbal ya. Hadis-hadis tentang isbal begitu banyak ya akhi, dan ancamannya luar biasa. Ya. Ancamannya luar biasa sampai Nabi mengatakan Allah tidak melihatnya di hari kiamat. Allah tidak mau berbicara di hari kiamat. Siapa mereka? Al-musbil, yaitu orang yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki. Ya ikhwan, ini ancaman keras sekali. Memang ada yang kadang-kadang dikaitkan dengan sombong, ada juga hadis-hadis yang tidak dikaitkan dengan sombong. Maka yang paling selamat ya ikhwan, jangan julurkan. Dan ini indah ya akhi ya.
Antum kalau berpakaian celana sampai diinjak-injak kaki, ini jorok kelihatannya. Ya, tapi naikkan ke mata kaki dan itu lebih selamat bagi kita. Ma asfala minal ka'bain fa finnar, kata Nabi, apa yang kain di bawah mata kaki neraka. Pakailah pakaian yang seperti ini, jangan menyelisihi sunnah. Namun demikian dari sisi model, ya pakai batik boleh, pakai kopiah hitam juga boleh. Dan itu lebih mendatangkan kebaikan pada kaum kita, karena kita tidak menyelisihi kaum kita, tentu yang tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi, Pak? Ya, sudah ya. Tayyib, my brother. Okay. Oh, thank you very much. Oh, dia mau ngajak ke Brunei katanya. Okay. I give you my number. Okay, thank you very much. Jazakallah khairan. Baik, demikian kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kalau ke Brunei salah satu pengurus masjid ikut ya, Pak Mada ikut mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.